فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada al-maf'ulul mutlaq. Kenapa ini disetelahkan dengan al-maf'ulul mutlaq? Indak ya Iqbal. Nah, dikarenakan maf'ul ini, setelah penyebutannya tidak dibatasi dengan huruf jar apapun. Tidak dikaitkan dengan huruf jar apapun, tapi maf'ul begitu saja. Sedangkan maf'ul yang lain digandengkan setelahnya dengan huruf jar, maf'ul bih, maf'ul lah, maf'ul fih, maf'ul ma'ah. Adapun ini maf'ul. Makanya untuk membedakan dengan yang lainnya dinamakan dengan maf'ul apa? Jadinya humam maf'ul mutlaq. Maksudnya maf'ul mutlaq ya maf'ul ta'. Ya. Ya bal. Maf'ul ta'. Ya. Maf'ul mutlaq. Maf'ul saja. Baik. Dan dari sisi fungsinya terbagi menjadi berapa ini Abdul Aziz? 3, yaitu yang pertama untuk menguatkan. Contohnya wa kallamallahu Musa taklima, maksudnya untuk menguatkan ini muakkad li'amilih, maksudnya fungsi yang dia munculkan cuma menguatkan saja. Karena pada kesemua maf'ul mutlaq mempunyai fungsi ini, fungsi takkid. Tapi untuk yang pertama ini memang itu ta' yang ditunjukkan. Yang kedua apa? Ibrar. Menerangkan jenis amilnya, mubayyin li nau'i amilih, yang tentunya sekaligus menerangkan atau memberikan taukid, penguatan. Contohnya? Contoh yang lain, jangan di sini. Tadi juga contoh yang lain apa? Yang pertama, buat jumlah, jangan yang seperti di sini. Wa kallamallahu Musa taklima, itu jelas. Buat jumlah sendiri apa? Mudah, tinggal jumlah fi'il fa'il, kemudian disebutkan setelahnya apa? Masdar untuk menguatkan. Akal tuh apa? Makan apa? Akal kan butuh maf'ulah. Jangan ngarang-ngarang. Mana ada khubus itu? Akal tuh khubza aklan. Tayyib, laba. Walaupun ngapusi, ya kan? Tayyib, walaupun tidak benar hakikatnya. Makanya pakai akal saja. Jangan akal tuh. Kita enggak makan enggak akal. Akala
Nah, khubzan aklan. Entah siapa dia. Baik. Nah, terus yang untuk contoh mubayyin li nawi amili. Apa itu? Jalasa Muhammad julusa siapa? Julusal Amir. Jalasa Muhammadun julusal Amir. Tentengan mungkin julusnya, duduknya kayak sok raja, penguasa duduk. Baik. Jalasa Muhammadun julusal Amir. Dan kemarin untuk mubayyin li nau'i amilih ada beberapa cara. Ada berapa cara kemarin juga? 3 cara apa saja? Yang pertama mengidhofahkan sebagaimana dicontohkan tadi. Yang kedua memberikan sifat. Yang ketiga memberikan al-ahdiyah. Baik. Untuk contoh yang memberikan sifat, tadi yang diidhofahkan sudah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Baik. Sekarang untuk contoh yang diberi al-ahdiyah, Yusuf. Diberi al-ahdiyah untuk menunjukkan bahwasanya jenis perbuatan itu sebagaimana yang telah dimaklumi, telah diketahui bersama. Taib. Rama Muhammadun tayran ar-ramya. Nah, Muhammad melempar burung itu ya dengan apa? Teknik pelemparan yang telah diketahui bersama oleh orang yang diajak bicara karena sudah belajar. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga apa? Betul Rahman. Dari maf'ul mutlaq. Nah, yang ketiga mubayyin li'adadi amili, untuk menjelaskan jumlah amil, jumlah perbuatan itu berapa kali. Nah, faduk kata wahidah dalam ayat. Sekarang kita lanjutkan. Atau sebelum yang kemarin juga maf'ul mutlaq dibagi menjadi 2 dari sisi apa? Dari sisi lafadznya. Nah, menjadi berapa? Menjadi apa dan apa? Lafzi dan maknawi. Ini menurut pendapat minoritas dari kalangan nahwiyin. Di antaranya siapa? Nah, yang menyatakan maf'ul mutlaq ada yang lafzi, ada yang maknawi. Ini pendapat minoritas. Karena jumhur berbeda. Siapa di antaranya? Nah, Al-Mazini, yang juga dikuatkan oleh pengarang Jurumiyah, juga pengarang Mutamimah. Adapun Sibawayh dan jumhur mereka menyatakan apa, Hudzaifah? Berarti semua maf'ul mutlaq itu lafzi. Semua maf'ul mutlaq itu lafzi. Kenapa? Karena ketika didatangkan dengan masdar yang berbeda dengan amil yang awal, hakikatnya dia yang menasabkan adalah apa? Amil yang lafzi, yang sesuai lafadznya dengan dia tapi mahdhuf. Seperti misalnya jalastu qu'udan, maksudnya apa? Jalastu wa qa'adtu qu'udan. Nah, jadi semuanya lafzi ini bagi Sibawayh dan jumhur. Walaupun apa yang ditempuh oleh Al-Mazini
juga sahib Jurumiyah dan sahib Mutamimah itu apa? Ashal, lebih mudah. Kenapa? Karena tidak membutuhkan apa? Sesuatu yang muqaddar. Yang penting maknanya sama walaupun lafadznya berbeda, tidak masalah. Makanya dinamakan maf'ul mutlaq yang maknawi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Waqad tansibu, nah tempat kalian waqad tunsabu. Nah, di sini yang lainnya waqad tansibu asya'a. Kalau dibaca tunsabu berarti dijadikan naibul fa'il. Nah, waqad tunsabu asya'u 'alal maf'ulil mutlaq wa illam takun masdara. Nah, sekarang pembahasannya berkaitan dengan apa-apa yang bisa menggantikan masdar, ikhwan. Maka diberi judul oleh mu'alliq di sini karena judulnya bukan dari pengarang Mutamimah ini. Judul yang diberi kurung kotak seperti ini, ikhwan, itu dari Na'am Penta'liq, bukan dari pengarang Mutamimahnya. Makanya diberi kurung kotak untuk memisahkan. Ma yanubu 'anil masdar. Nah, apa saja yang menggantikan masdar menjadi maf'ul mutlaq. Baik. Nah, dikatakan di sini waqad tunsabu asya'u 'alal maf'ulil mutlaq wa illam takun masdara. Terkadang di sini qad bermakna apa? Berarti kalau seperti ini, makna qad tunsabu, qad masuk pada fi'il mudhari'. Yang seperti memberikan makna apa, Ismail? Apa istilahnya? Bukan qillah, apa? Taklil. Ya, bermakna taklil, menunjukkan sedikit. Nah, kenapa mayoritasnya ya yang dinasabkan sebagai maf'ul mutlaq berupa masdar. Tapi terkadang dinasabkan sesuatu sebagai maf'ul mutlaq walaupun dia bukan masdar. Wa dzalika 'ala sabilin niyabati 'anil masdar. Dan yang demikian itu melalui apa? Metode penggantian. Nah, ala sabilin niyabah 'anil masdar, ya. Melalui metode penggantian masdarnya. Contohnya, ikhwan, nahwu nam kullin wa ba'din. Contohnya adalah kullin dan ba'din, mudhafaini lil masdar, yang diidhafahkan kepada masdar. Contohnya nahwu fala tamilu kullal maili walau taqawwal 'alaina ba'dal aqawil. Contoh yang pertama ini di i'rab mudah, Hudzaifah. Fala tamilu kullal mail, di sini fa namanya fa fasihah. Naam. Dhamirun naibun anil masdar. Gitu caranya. Naam kulla, berarti kita katakan maf'ul mutlaq naibun anil masdar. Mansubun wa alamatun nasbil fathatul zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf, al-mail mudhafun ilaih. Naam. Begitu caranya. Taib maf'ul mutlaq naibun anil masdar.
Dan yang dimaksud masdar yang digantikan ini ikhwan, masdar yang dimahdhufkan. Maka kalau ingin secara lengkap berarti maf'ul mutlaq naibun an masdarin mahdhufin wa taqdir fala tamilu mailan kullal maili. Paham? Fala tamilu mailan kullal maili. Itu takdirnya, karena hakikat yang menjadi maf'ul mutlaq berarti apa? Masdar muqaddar yang dihilangkan ini, mailan. Fala tamilu mailan. Kemudian kullal maili, makanya kulla sebagai apa? Pengganti dari mailan yang dihilangkan. Baik. Nah, untuk mengetahui yang dihilangkan tersebut, makanya dia dibutuhkan untuk diidhofahkan kepada apa? Kepada masdar. Kemudian yang kedua, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Talha. Baik. Nah, walau taqawwala alaina wa atifah lau harfu imtina'in limtina', kemudian taqawwala fi'il madhi. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Alaina jar majrur, ba'dha di sini syahidnya ba'dha maf'ul mutlaq naibun an masdarin mahdhuf. Wa huwa mudhaf aqawil mudhafun ilaih. Sekarang takdirnya bagaimana? Wa takdiruhu, kalau mau dimunculkan masdar yang mahdhuf itu gimana? Taib, walau taqawwala alaina aqawila ba'dal aqawil. Nah, ini aqawil apa? Mamnu minas sarf. Sehingga ada ditanwin. Walau taqawwala alaina aqawila ba'dal aqawil. Itu apa? Caranya. Kemudian yang ketiga, wakal adad. Dan seperti jumlah, ya contoh yang lain, yang bisa menjadi naib untuk masdar menjadi maf'ul mutlaq yaitu adad. Contoh fajliduhum tsamanina jaldatan. Fajliduhum tsamanina jaldatan di Iraq. Zubair. Fajliduhum. Di sini fa rabithah lil mausul al mutadamminu makna syart. Apa berarti? Mabni ala hadfin nun. Baik. Alif fariqah. Ada enggak? Enggak ada, saya enggak lihat. Enggak ada alifnya karena ada idhofah ya. Fajliduhum. Wawu jamaah kemudian langsung hum. Ha. Baik. Sama, berarti kalau mau dilengkapkan berarti apa? Maf'ul mutlaq naibun an masdarin mahdhuf. Terus
Nah, berarti syahidnya pada samanin di sini perhatikan. Nah, samanin juga apa dia maf'ul mutlak tapi apa? Naibun an masdarin mahdhuf. Nah, wa taqdir jaldan samanina. Ya fajriduhum jaldan samanina. Nah, berarti dia mansubun wa alamatun nasbihi apa? Untuk samanina alia karena jamak atau mulhaq bi jam'il mudzakari salim. Taib. Kemudian jaldatan tamyiz. Qala fa thamanina maf'ulun mutlaq tapi apa? Bukan asri, dia naibun an masdarin mahdhuf. Takdiruhu apa? Fajriduhum jaldan thamanin. Wa jaldatan nam tamyiz. Nanti akan ada pembahasan tamyiz sendiri. Wa ka asma'il alat, dan juga yang bisa menggantikan masdar menjadi maf'ul mutlaq adalah seperti asma'il alat, isim-isim alat. Perhatikan catatan kaki nomor 2. Al-muradu biha al-alatul lati hasala bihal fi'lu. Maksudnya alat-alat yang dengannya bisa apa? Bisa terwujud suatu perbuatan. Perbuatan bisa terwujud. Qala al-Azhari ay al-ma'hudatu lil fi'li. Yang memang sudah dikenal untuk melakukan perbuatan. Adapun yang tidak bisa, tidak ma'ruf digunakan untuk itu, ya tidak masuk, tidak bisa dijadikan di sini, Pak. Seperti misalnya sendok kalau untuk garuk-garuk. Nah, ini tidak pas. Ini bukan sesuatu yang ma'hud. Nah, misalnya falau qulta darabtuhu khashabatan lam yajuz. Nah, seandainya engkau katakan darabtuhu khashabatan, ini tidak boleh. Kenapa? Li'annahu lam yu'had kaunu dzalika alatan li hadzal fi'li. Ya, dikarenakan tidak dikenal, tidak ma'ruf, ya. Di mana kayu itu digunakan sebagai alat apa? Alat pemukul. Ya, khashabah kayu, ya biasanya untuk kayu bakar atau papan untuk dalam rumah. Baik. Jadi dipersyaratkan alat yang memang ma'ruf untuk apa? Untuk sebagai alat pemukul. Walaupun banyak yang memukul dengan kayu, ya kan? Tapi itu sebenarnya bukan alatnya. Nah, mukul paku dengan kayu. Nah, ini mendolimi kayunya. Nah, nahu darabtuhu sautan au asan au miqra'an miqra'atan. Umam darabtuhu sautan, maknanya gimana? Darabtuhu sautan. Aku memukulnya dengan cambuk. Nah, dipukul dengan cambuk. Apa sautan? Kencang. Baik, aku memukulnya dengan cambuk. Sehingga takdirnya apa seperti ini, Pak? Karena yang disebutkan adalah asmaul alah untuk menggantikan kedudukan masdar sebagai maf'ul mutlak. Maka perhatikan, nah dalam mentakdirkan berarti darabtuhu ini apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih, ya kan? Sautan, ya maf'ul mutlak naibun an masdarin mahdhuf. Takdiruhu darabtuhu darban bi sautin. Ya. Darabtuhu darban bi sautin. Aku memukulnya, ya, dengan sebenar-benar pemukulan, bi sautin, menggunakan apa? Alat, yaitu cambuk. Cambuk kan memang alat untuk mukul. Nah, baik. Atau darabtuhu asan, aku memukulnya dengan apa? Dengan tongkat. Nah ini. Maka dalam bahasa Arab, ikhwan, khashabah
dan asa, bedakan. Kalau asa, walaupun asa itu ya kebanyakan dari kayu ya kan. Tapi kayu yang memang dibuat untuk mukul, ya untuk memukul. Taib itu pantas kalau mukul dengan tongkat. Walaupun sama kayu, tapi kalau mengatakan apa? Darabtuhu khasyabatan, dia konsentrasi ke kayunya, ini tidak pas. Karena sudah berupa asa ya, katakan asa sebagai alat pemukul. Au miqra'an, miqra'atan. Darabtuhu miqra'atan, apa miqra'atan? Apa Ilyas? Palu. Naam. Taib, palu. Aku memukulnya dengan palu. Al-miqra'ah bil kasri ma tuqra'u bihid dabbah. Taib. Ini makna asalnya kama fi Mukhtar Sihah. Taib. Berarti kalau ini dimaknakan cemeti juga. Tapi kalau berarti lebih tepat untuk diartikan mikrah itu cemeti, karena penggunaan ini kembali ke Arab. Dan di Mukhtarus Sihah dikatakan ma tuqra'u bihid dabbah, berarti yang digunakan untuk biar nabi binatang itu mau jalan, untuk dicambuk, dicemeti. Ini mikra'ah, bukan palu, walaupun sama dari sisi fi'il. Memukul, alat pemukul. Palu pun alat pemukul. Cuman kalau dari sisi penggunaan Arab ternyata mikra'ah lebih banyak untuk ini. Ya mukul binatang, maka masa pakai palu ya mati. Saya orang-orang kafir gunakan itu untuk membunuh. Menurut mereka lebih bagus untuk binatang. Pada metode pembunuhan orang-orang kafir itu untuk seperti sapi dan yang ini, sebagian menggunakan metode dipukul kepalanya, katanya untuk mempercepat kematian, kan pukulan keras di otaknya. Tapi pada sebagian peneliti untuk menunjukkan bahwasanya apa yang disyariatkan dalam Islam itu yang paling bagusnya, karena menurut mereka secara logika kan butuh apa? Butuh meronta-ronta ya kan. Dikiranya orang kafir itu meronta-ronta itu karena kesakitan. Ketika sapi atau kambing disembelih, meronta itu karena kesakitan. Akhirnya mereka membuat meneliti cara diantaranya dengan dipalu dan diletakkan apa? Diletakkan sensor sakit di otaknya untuk ngecek mana ini sensor sakit yang lebih besar. Ternyata yang mereka lakukan itu lebih besar. Bahkan pada penyembelihan kaum muslimin, setelah disembelih sudah tidak ada sensor sakitnya sama sekali yang masuk. Ini sebagai selingan saja untuk kita lebih qanaah dengan apa yang memang disyariatkan dalam agama kita. Itu yang paling bagusnya Allah pilih. Yang paling bagusnya untuk kita, bahkan dalam tata cara penyembelihan. Baik, kita kembali pada pembahasan ini. Ma yanubu 'anil masdar, berarti disebutkan oleh mu'allif ikhwan secara umum ada 3 jenis ikhwan. Kullun dan ba'dun itu satu jenis, yaitu pada semua hal yang menunjukkan keseluruhan atau sebagian. Jadi ini contoh saja, sebagian saja. Karena masuk dalam kullun dan ba'dun ikhwan semua kata yang memiliki makna apa? Memiliki makna kulliyah atau juz'iyah. Seperti misalnya jami' atau ammah. Darabtuhu jami'ad darb. Atau ammah. Baik. Juga apa? Misalnya syai'an diungkapkan dengan syai'an, wala tadurruhu syai'an. Jangan kalian memandaratinya sedikit pun. Syai'an berarti syai'an apa?
maf'ul mutlak. Tapi naib an masdar mahdhuf. Baik. Maksudnya apa? Binau'in min anwa'id darar. Nah, jangan kalian madharati dia dengan jenis apapun kemadharatan. Ini jenis yang pertama, yaitu madalla ala kulliyah atau juz'iyah. Kemudian yang ketiga, adat berupa jumlah tamanin atau yang lainnya yang dicontohkan di sini 20 dan seterusnya. Dan yang ketiga, isim alah, tapi dengan syarat alat tersebut memang telah ma'hud lil fi'il, telah dikenal penggunaannya untuk perbuatan itu. Dan ulama nahwu ikhwan menyebutkan mengenai hal-hal yang bisa menggantikan masdar itu banyak. Nah, mereka mengumpulkan sampai sekitar 21 dan yang disebutkan oleh mu'alif di sini cuma 3. Nah, agar tidak terlalu panjang dan membingungkan. Adapun yang tersisa berarti bisa dicari dalam kitab-kitab yang mutawwalah, kitab-kitab yang membahas lebih luas. Dan 3 ini yang paling banyak digunakan, terutama yang pertama ya kawan. Nah, yang pertama penting untuk dipahami karena banyak kita dapati terkadang bingung ini apa. Seperti contoh tadi, wala tadurruhu syai'an. Wala tadurruhu syai'an. Mungkin seseorang akan mengirab syai'an maf'ulun bih tsani. Ya, la tadurruhu syai'an. Syai'an maf'ulun bih tsani. Nah, ternyata apa? Maf'ul mutlak. Syai'an, tapi maf'ul mutlak naib an masdar mahdhuf. Itu. Jadi dari sisi ini untuk mengetahui maf'ul mutlak itu perasaan harus dipakai, kawan. Ini fungsinya apa? Kata yang mansub itu apa? Kalau ada makna penguatan, kawan. Makna penguatan, maka mulai di situ ada dugaan ke maf'ul mutlak. Karena setiap maf'ul mutlak mesti ada makna penguatan. Makna penguatan murni atau penguatan yang diiringi dengan menjelaskan jenis, atau caranya atau sifatnya, kemudian yang menunjukkan jumlahnya. Nah, itu. Karena memang pembahasan mangsubat, biasanya bingungnya di sini ketika menetapkannya, maka itu harus butuh kejelian. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.